Ada menteri yang boleh dikatakan mati-matian untuk membela presiden dengan pertanyaan ketika ada hakim yang menanyakan mengapa presiden dalam masa kunjungan di masa pemilu itu kok banyak di daerah Jawa Tengah. Selama persidangan MK dimulai sampai yang terakhir kemarin, itu ternyata tidak membosankan, sangat luar biasa, sungguh dapat menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat. Bukan semata-mata sidang seperti di perkuliahan, tapi menjadikan sebuah tontonan yang nikmat untuk dinikmati secara bersama-sama. Baik duduk-duduk di warung kopi maupun di rumah maupun di kantor. Itulah persidangan MK yang tentang menggugat pemilu atau hasil pemilu 2024 itu. Nah, di dalam persidangan itu ternyata setiap orang yang tampil mencoba mati-matian membela apa yang diinginkan dari masing-masing kelompok. Nah, yang paling terakhir ketika 4 menteri hadir di persidangan itu, ternyata juga ada menteri yang boleh dikatakan mati-matian untuk membela presiden dengan pertanyaan ketika ada hakim yang menanyakan mengapa presiden dalam masa kunjungan di masa pemilu itu kok banyak di daerah Jawa Tengah. Nah, itu diberi alasan bahwa presiden ingin memastikan bahwa apa yang menjadi proyek atau menjadi tujuan tentang strategi nasionalnya itu dapat terwujud dengan baik, dapat tercapai. Nah, itulah presiden datang ke sana untuk mengunjungi lalu meresmikan. Tapi kan tidak semua ketika itu presiden meresmikan proyek-proyek strategisnya, ya, dia justru banyak memberikan bantuan-bantuan. Nah, Menteri Koordinator Bidang Kemanusiaan dan Pembangunan itu, kebudayaan, kelihatan sekali kalau membuat atau membantu memberikan bahwa presiden itu bekerja melihat untuk memastikan proyek strategis nasionalnya itu terwujud, ya, sampai mati-matian membelanya. Malahan ada yang tidak bersumber pada data sehingga dia berkata, menurut saya. Nah, kata menurut saya ini ternyata sudah merupakan opini, sudah merupakan pendapat, ya, yang tidak ada kepastiannya. Ya, apakah betul itu apa yang dikatakan, jadi namanya opini, seperti itu. Sehingga Hakim Ketua Pak Soehartoyo itu memotong pembicaraan Pak Muhadjir Effendi. Nah, dengan demikian, sesungguhnya di dalam persidangan MK itu tidak diperkenankan berbicara berdasarkan opini, tetapi harus berdasarkan fakta. Malahan, kalau berbicara tidak berdasarkan apa yang tertulis pun, itu bisa ditegur, ya, tambahan-tambahan itu. Nah, dengan demikian, di dalam persidangan yang sungguh-sungguh luar biasa ini, memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Jangan sampai pada saatnya nanti, kalau ada persidangan lanjutan, sebelum diputuskan siapa yang menang, itu juga nggak perlu berbicara tentang opini, tidak perlu berbicara berdasarkan pendapat pribadi, ya, tetapi harus berdasarkan
realnya. Ya. Memang ketika Pak Muhadjir berbicara itu boleh dikatakan tidak berdasarkan data-data tentang perjalanan yang ke Jawa Tengah itu yang ditanyakan oleh hakim konstitusi yang membawa ini loh ada list yang disampaikan oleh paslon 1 dan 2 yang hampir-hampir sama semua ini. Jadi memang Presiden Jokowi dalam situasi terakhir ini memang menjadi trending topik yang sangat luar biasa. Ya, trending topik karena memang dibicarakan dan menteri-menteri yang dipanggil oleh MK itu yang ada 4, Menteri Koordinator 2, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, dan semuanya juga sudah memberikan kesaksian. Ya, malahan ada yang belak-belakan menyebut bahwa bansos yang dikomandani oleh Kementerian Sosial itu menyatakan bahwa semua tidak dalam bentuk barang, tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi semua adalah cashless. Itu mempertandakan bahwa ada hal yang berbeda, tetapi oleh Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa Presiden ternyata menggunakan atau mempunyai anggaran secara khusus ya untuk yang bisa dibagi-bagikan itu. Sebetulnya sih bukan untuk dibagi-bagikan, mungkin untuk perjalanan dinas, mungkin untuk kegiatan yang lain, menjamu tamu negara, itu. Nah, ini semua mempertandakan bahwa para menteri ini ada banyak yang memberikan dukungan kepada Presiden. Ya mau nggak mau lah, wong namanya pembantu Presiden, pasti akan membela Presidennya ketika Presiden itu mendapat cercaan. Apalagi Presiden itu simbol ya, dari negara. Ya. Presiden itu kepala pemerintahan. Nah, ini kan mesti harus dijaga kredibilitasnya oleh para pembantu. Nah, tapi kembali lagi, mestinya tidak harus demikianlah. Perlu bicara secara jujur, perlu bicara berdasarkan fakta, perlu bicara berdasarkan data yang ada, dan yang lebih penting tidak terlalu mengendorse, ya, terlalu memuji, karena sama-sama bahwa mereka juga wakil dari rakyat sebetulnya. Nah, ini semua boleh terjadi karena Pak Menteri itu pembantu Presiden. Maka pembantu Presiden itu perlu menjaga nama baik Presiden. Nah, sekali lagi, Pak Menteri membela dengan mati-matian, ya, terutama Pak Muhadjir yang perjalanannya ke Jawa Tengah itu. Dan yang lebih penting lagi, kita masyarakat bisa melihat apakah yang dikemukakan itu benar dan tidak. Karena yang namanya opini, namanya pendapat, itu tidak didasarkan pada fakta, tidak didasarkan pada data, ya, dan itu hanya sebuah gagasan saja yang bisa untuk membela seseorang yang sedang disudutkan dari kelompok paslon nomor 1 dan kelompok paslon nomor 3. Dan itu semua ini gara-gara memang Presiden berbagi-bagi melalui bantuan sosial yang cukup, boleh dikatakan cukup masif, ya, karena dia melakukan di banyak tempat, bahkan ada di depan istana, Pak, dan berbagi di banyak tempat. Itulah mengapa Presiden kita menjadi trending topik hingga saat ini.